Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, kehidupan beragama terutama dalam masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari berbagai agama dan kelompok keagamaan, seringkali kita dihadapkan pada hal yang sensitif, hal-hal yang mengganggu keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan kita. Istilah-istilah normatif agama yang diekspresikan dalam ranah sosial dapat menimbulkan ketersinggungan penganut agama maupun kelompok keagamaan yang lain. Menyebutkan istilah kafir misalnya, musyrik, bid'ah, munafik, fasik, dan sejenisnya kerap dianggap sebagai bentuk umpatan yang dapat menyinggung pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial. Walaupun sebenarnya istilah tersebut bukan sebagai umpatan, apalagi menghakimi orang lain, tetapi merupakan komparasi perbandingan dalam konteks pengendalian keimanan dan pemurnian keislaman. Kalimat itu berlaku ke dalam umat Islam, bahkan dipesankan kepada setiap individu muslim. Baru muncul masalah ketika istilah itu memang terlontar ke ranah publik, melewati batas agama dan kelompok keagamaan tadi, ketika sedang terjadi proses pembelajaran melalui lisan para ustadz, ustazah, atau kiai saat sedang berdakwah atau mengisi forum-forum pengajian yang dihadiri banyak orang. Apalagi di zaman sekarang ini, jangkauannya bisa lebih luas karena isi ceramah atau kajian yang tadinya bersifat terbatas dapat direkam kemudian disebar melalui media sosial, bisa didengar dan diputar berulang-ulang, sehingga bisa dipikir-pikir lalu ada yang merasa tersinggung, maka jadilah persoalan sosial. Padahal istilah-istilah tersebut sesungguhnya digunakan dalam konteks penguatan keimanan dan keislaman seorang muslim. Digunakan sebagai kerangka acuan bahwa ada sejumlah kategori yang harus dihindari karena akan merusak keimanan dan keislaman yang bisa mengakibatkan tertolaknya amal perbuatan. Bukankah kitab suci telah memberikan kabar kepada kita bahwa kita diminta untuk memurnikan iman dan ketaatan kita kepada Allah di dalam menjalankan agama yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Iman dan praktik peribadatan tidak bisa dikompromikan dengan sistem keyakinan dan amal peribadatan agama lain, atau bahkan dengan kelompok agama lain yang dianggap menyalahi ajaran agama yang lurus. Iman dan peribadatan bukan merupakan ranah analog dan istihadiyah yang memungkinkan munculnya sinkretis, tetapi ranah yang disyaratkan kemurniannya. Lain halnya dengan kehidupan sosial. Seorang mukmin, seorang muslim dituntut untuk terus bernegosiasi dengan siapapun, tidak memandang agama, suku dan ras manapun, untuk keadilan dan keharmonisan hidup bersama.